Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya. Nah gitu nadanya, sorry, maaf. Gibran ngantuk ya. Dia karena ngantuk kan dia ya. Menurut keyakinan saya, kongono Gibran lagi terima komplainan ngopo. Jawa dia kan. Kang jangan sosok ngerjain kerjaan arsitek, ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Dengerin, masih ingat lapor Mas Wapres? Ini orang belum beberapa bulan terpilih langsung bikin program. Lapor ke saya masalahmu. Wakil Presiden rasa customer service. Beliau ini wakil presiden Republik Indonesia. Dia tuh ranahnya gagasan. Dia yang harusnya nyelesain masalahnya, bukan nerima masalahnya. Malu. Kemana gagasannya? Kok malah jadi terima-terima? Gak enak kan sama wakil presiden kita yang lain kerja semua itu. Yusuf Kala waktu itu memperbaiki iklim bisnis, menyelesaikan masalah horizontal, konflik horizontal. Budiono berminggu-minggu, berbulan-bulan begadang memperbaiki ekonomi kita, ngejaga biar solid. Kiai Maruf Amin pasti kerja, pasti dong. Loh. Oh, suzon ada ya. Hanya karena Anda tidak lihat bukan berarti tidak kerja. Emang mendoakan rakyat Indonesia enggak kerja? Gak usah gitu deh. Gua mah malu kalau dilihat wapres negara lain. Internet ini nyampe. Wakil presiden negara lain mikir kerjanya, tiba-tiba dia ngeliat, ini kenapa jadi customer service? Kan malu disamperin, Gibran lagi jadi customer service, dari belakang ditanyain. Kongono. Gibran lagi terima komplainan ngopo. Jawa dia kan. Jawa dia. Jadi saya ketika terima undangan dari UNER ini bicara tentang demokrasi, meritokrasi, terus ada pertanyaannya itu di sini, di persimpangan jalan sebagaimana perubahan kita. Saya ketika baca ini, saya merasakan ini berarti ini teman-teman di UNER sudah sampai kepada akar masalah yang ada di Republik ini. Ya, karena salah satu akar masalah Republik ini, kalau sebuah negeri mau maju nih, maka prinsip-prinsip meritokrasi itu perlu dipegang, perlu diprioritaskan. Bukan satu-satunya, tapi itu harus utamakan meritokrasi itu. Kenapa meritokrasi ini penting? Kalau meritokrasi itu artinya seseorang mendapatkan promosi, mendapatkan posisi karena prestasi. Betul kan? Karena prestasi, bukan karena koneksi. Betul kan? Nah, di Indonesia nih banyak yang dapat posisi karena koneksi. Betul nggak? Ya. Contohnya banyak lah. Iya. Pakai ini loh. Mau mancing-mancing. Iya. Bapaknya ke anaknya. Betul kan? Pamannya ke anaknya, ada ke adiknya, nanti mantu, nanti macam-macam.
Teman-teman, meritokrasi itu prinsip utama yang harus dipegang, tapi bukan satu-satunya. Tapi untuk meritokrasi itu bisa jalan dengan baik, itu harus ada kesetaraan pengembangan. Kalau dalam suasana yang timpang nih, kemudian langsung diadopsi meritokrasi, maka itu melanggengkan ketimpangan. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik ya. Menariknya adalah di sebuah acara yang sangat besar ya, di sebuah panggung stand up comedy ya. Panji Wiyaksono, teman-teman, seorang komika senior, ini merosting habis ya Gibran Rakabuming Raka ya. Luar biasa teman-teman keberanian dari Panji ini ya. Bahkan Panji ini sebenarnya bukan hanya merosting Gibran ya, tetapi beberapa tokoh lainnya ya. Tapi kalau kita melihat memang Panji ini sangat-sangat berani sekali teman-teman merosting Gibran ya sebagai wakil presiden ya, anak Pak Jokowi ini. Dan akhirnya kan para termul atau para pendukung Jokowi, teman-teman, pendukung Gibran marah besar kepada Panji ya. Mereka menganggap Panji ini sudah kelewatan lah. Kemudian apa sih salah Gibran kepada Panji dan sebagainya. Dan sebenarnya ini dilatar belakangi bagaimana sebelum Pilpres yang lalu, teman-teman. Bagaimana Gibran ini dianggap sebagai perusak konstitusi ya, dianggap ya, atau diduga. Kenapa? Karena mengubah syarat pencapresan, teman-teman, demi Gibran ya. Dan ini juga sudah sering dibahas di mana-mana, bagaimana majunya Gibran sebagai wakil presiden membuat amarah, membuat kekecewaan banyak orang ya. Ya, pada saat itu usia Gibran di bawah ya. Kemudian syaratnya diubah, akhirnya Gibran bisa maju. Bahkan pada saat itu ayahnya atau bapaknya itu masih berkuasa sebagai presiden. Nah, itulah yang membuat kemarahan publik. Sebenarnya bukan hanya Panji yang selalu mengkritik, bahkan Rocky Gerung pun, kemudian kader-kader PDI pun, itu masih sangat memberikan kritikan tajam kepada hal tersebut, teman-teman, kepada Gibran, ya, Jokowi, bahkan Anies juga memberikan kritikan. Jadi banyak sekali sebenarnya ya tokoh-tokoh yang melakukan hal itu. Namun yang terbaru ini memang Panji ya, di sebuah acara ya, dan itu pun disiarkan oleh Netflix, teman-teman, dan itu sangat luar biasa sekali ya. Dan di sisi lain, bagaimana Gibran ini dilulukan menjadi calon presiden ya, dan ini membuat lelucon ya, teman-teman. Masa iya Gibran akan memimpin Indonesia dengan statusnya sebagai presiden ya kan? Dan itu membuat kritikan tajam lagi, teman-teman, dianggap tidak layak dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, salam.